itu yang dibicarakan ada hukum yang mengatur itu. Ya, jadi pantai bukan pantai, sepanjang pantai dan aliran sungai itu tidak boleh ada hutan. Itu adalah milik semua rakyat Indonesia. Jadi pantai yang di belakang sepanjang hotel itu diklaim di Pagar. Ada satu kasus tentang aset pulau. Saya menuju jabatannya di Sumatera Barat. Di Kabupaten Pesisir Selatan ada sebuah pulau disewa oleh bangsa Asia, bangsa Italia. Terus diperpanjang. Masyarakat pada mulanya, masyarakat di sekitar itu pada mulanya tidak tahu kalau ada orang asing. Padahal pulau itu jauh masuk ke dalam itu, masuk ke dalam penduduk, tapi masyarakat tidak tahu karena mereka datang lewat laut. Untuk mendatangi pulau itu harus minta izin dulu ke orang Italia. Untuk jalan ke pulau itu aja kita orang Indonesia, bupati aja datang ke sana harus minta izin ke orang Italia. Nanti dijawabnya, boleh, silahkan. Ada kalanya dia larang. Jadi dengarkan. Look, shot, rock. Apa? Kelas 1 dan 2. Siap, mengikuti pelajaran. Silakan. Silakan. Mengawali pelajaran. Rock, mulai. Rock, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang subtema yang sama dengan kelompok 2 kemarin, yaitu tentang konsep pengelolaan aset dan barang dengan ketepatan penjelasan yaitu pada pengelolaan aset daerah, masuk tanah, bangunan, infrastruktur dan lain-lainnya. Kemudian mungkin dapat pertanyaan dalam diri kita, kenapa sih aset itu perlu dikelola? Tujuannya yaitu menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggara pemerintah dan pembangunan daerah Supaya sistematis dalam menjaga dan merawat aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang penting bagi masyarakat. Hal ini tidak hanya sebatas pada upaya fisik seperti perbaikan dan perawatan, namun juga mencakup perlindungan terhadap nilai-nilai yang tergandung. Jadi teman-teman, kami mengambil contoh daripada kebijakan pelestarian aset daerah, yaitu Perda Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 9 tahun 1999 tentang pelestarian dan pembangunan cagar budaya. Tentunya mereka pasti membuat suatu peraturan sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka supaya adanya keberlanjutan aset tersebut tetap ada. Caranya pada Pak Ali Sadikin itu mengembalikan suasana abad ke-18. Itu merupakan bentuk daripada restorasi suasana sampai kepada kebijakan yang diambil oleh Pak Anies Baswedan, yaitu menjadikan kawasan kota tua itu rendah emisi dengan menjadikan yang sebelumnya itu jalan raya menjadi jalur pedestrian, yaitu jalur pejalan kaki. Oke, kelestarian keberadaannya. Kawasan heritage dapat berubah benda, struktur, situs, dan kawasan. Keunikan dan karakter kawasan heritage berkaitan dengan sejarah perkembangan fisik sebuah kota. Jadi seperti gambar yang sebelah kiri itu merupakan gedung tua Warren Twist yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kota Medan. Itu merupakan gedung supermarket pertama di Kota Medan yang menandakan bahwa perkembangan ekonomi era modern di Medan pertama kali ini. Kita dari RPS, yaitu ada konservasi budaya, bangunan, dan lingkungan. Yang pertama, konservasi budaya, upaya untuk menjaga tradisi adat istiadat, bahasa, seni, dan bentuk-bentuk ekspresi budaya lainnya. Lihat ada gambar tarian kecap yang itu adalah salah satu ikonik Bali yang bisa digunakan sebagai pertunjukan atau keagamaan. Kemudian konservasi bangunan, upaya untuk menjaga kondisi keaslian suatu arsitektur serta perawatan dengan memperbaiki struktur yang rusak tanpa mengubah nilai historisnya. Pemeliharaan rutin juga penting untuk mencegah kerusakan sumber daya pariwisata baik bersifat alam maupun buatan dengan tujuan memaksimalkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat setempat dan wisatawan. Pengelolaan ini mencakup berbagai aspek mulai dari perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, hingga pemasaran destinasi wisata. Aset wisata dengan STEM
Pengelolaan aset wisata yang efektif merupakan salah satu pilar utama dalam program STEM. Konsep pengelolaan aset wisata yang telah kita bahas sebelumnya seperti identifikasi, perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, promosi, dan evaluasi, semuanya dari Kepariwisataan itu merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, kemudian dijadikan sebuah aset yang selanjutnya perlu dikelola dengan baik. Adanya STEM atau Sustainable Tourist Asset Management Program itu keberlanjutan kepariwisataan ini diharapkan dapat menjaga nilai mutu, baik itu nilai historisnya dari suatu pariwisata yang ada. Mungkin sekian penjelasan dapat. Izin bertanya, yang dijelaskan kan tentang manajemen aset pariwisata tadi. Nah, ini saya bertanya, jadi di dekat daerah saya itu ada pantai, mungkin jalan terjamah sama manusia, pantainya juga baru kayak Babibor gitu. Dan waktu itu saya juga kebetulan ketemu sama orang yang dituakan di situ. Dan setelah ngobrol lama, ternyata di pantai itu biasanya kan punya pemerintah daerah. Nah, ternyata di situ tuh sama yang dituakan tadi, ternyata dia pemilik pantainya. Dan di situ saya baru tahu pantai itu bisa punya milik pribadi, padahal itu kan di daerah. Dan kalau ada kejadian seperti itu daerah atau gimana? Terima kasih. Antara masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan sang pemilik tanah. Sangat baik tentunya kalau misalkan tadi kan sudah dijelaskan masyarakat lokal itu sendiri yang mengelolanya. Akan tetapi di sini pemerintah daerah hadir sebagai administrator, ya kan, melengkap bahasanya segala bentuk pelayanannya dalam apabila itu ingin diklaim oleh masyarakat itu terkait sertifikat tanahnya atau segala apapun kan, tentunya yang merasa menjadi hak pemilik tanah itu juga harus memberikan legalitas yang jelas juga supaya nanti dapat dipertemukan jalan tengahnya mana yang harusnya mengelola pantai tersebut. Nomor 28 tahun 2020, hibah berupa apa dan dilaksanakan oleh siapa?